Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Andum Gauruh kali ini akan bahas Pandawa Muksa. Pandawa Muksa itu adalah Pandawa terakhir hidup sampai dia mati, itu adalah Muksa sampai gugur di Pandawa 5. Pandawa 5 itu gugur terakhir setelah musuh setelah selesai perang Bratayuda, selesai, dia tinggal menyempurnakan diri, mati. Mereka berlima langsung minta kepada dewa supaya bareng terus meninggalkan, maksudnya mati ini pengen bareng, selalu bersama gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Sebab apa? Karena Puntadewa ini menguasai Jamus Kalimasada. Jadi Jamus Kalimasada ini harus diwariskan dulu. Kalau belum ada pewaris, maka Puntadewa belum bisa bareng bersama saudaranya untuk ke surga, kan, seperti itu. Nah, di situ Puntadewa atau Sami Aji, dia nunggu orang yang bisa menerima Jamus Kalimasada. Nah, menurut sejarah wayang, yaitu adalah setelah itu timbullah kerajaan Demak dan Jamus Kalimasada itu diwariskan kepada Sunan Kalijaga. Itu menurut sejarah Jawa ya. Nah, akhirnya Jamus Kalimasada itu dengan pusaka-pusaka kerajaan Amarta yang sudah hancur itu semua diwariskan kepada Sunan Kalijaga. Tapi beda dengan pengajian diri yang biasa Andum Gauruh ceritakan. Karena menurut ngaji diri Andum Gauruh ini gini ya, bahkan sudah saya sebutkan di video lain bahwa untuk mengaji diri semua yang nama-nama wayang itu ada di dalam diri kita. Contoh misal Bima adalah napas, Arjuna adalah mata, Nakula Sadewa adalah lahir batin, dan Puntadewa adalah jantung. Jadi seseorang kalau akan mati atau meninggal atau maut gitu, ajal sudah sampai, setelah raga yang lain selesai, misalkan yang sudah saya sebutkan di video yang lain bahwa seseorang untuk menjelang kematian itu adalah apa dulu yang mati dari bawah terus ke atas, ke atas, ke atas. Nah, terus di Pandawa ini di bagian apa? Ya, Pandawa ini adalah bagian dalam kita. Contoh kayak Arjuna mata misalkan. Nah, terus Bima itu napas. Nah, terus Nakula Sadewa lahir batin. Dan Puntadewa adalah jantung. Jadi kita ini berangkat itu dari sebuah lahir batin dulu. Kita lahirnya kita tidak bergerak, mati seperti itu. Nah, setelah itu batin. Nah, batin itu adalah bagian dalam tapi bukan satu persatu ya. Ada bagian tubuh bagian dalam yang sudah mati duluan. Nah, setelah itu baru mata ini berpandangan jauh gitu ya, melolong namanya, berpandang jauh. Nah, setelah itu merem, nah itu baru berangkat dengan napas. Lalu si jantung ini kemana? Kalau menurut ngaji diri ini, si jantung ini adalah untuk nyusul ini yang 4 tadi itu adalah harus ada keyakinan, yaitu harus ada ucapan keyakinan kepada Tuhan. Sesakti apapun tubuh kita ini tetap harus ada keyakinan, yaitu Tuhan. Makanya di situ digambarkannya adalah Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada itu untuk keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi di saat kita pulang jalan maut, nah
kita itu pulang, kita harus kembali kepada Tuhan. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, itu intinya kembali kepada Tuhan. Makanya di situ dijelaskan Jamus Kalimas Sada, siapa yang bisa baca Jamus Kalimas Sada itu adalah pewarisnya. Artinya kalau kita sudah bisa mengikuti anjuran agama atau anjurkan keyakinan, maka disitulah kita bisa menyempurnakan diri karena ada keyakinan. Seseorang kalau sakti apapun, kalau tidak punya keyakinan, maka dia akan sesat di saat menjelang ajal. Dia akan pergi kemana, pulang kemana, seperti itu. Jadi intinya kita harus pulang kembali kepada Tuhan. Berhubung itu cerita sejarah itu dilarikan, Jamus Kalimas Sada itu dilarikan ke sebuah syahadat, maka di situ akan berlanjut. Tapi saya tidak akan bahas tentang sejarah bagaimana Jamus Kalimas Sada turun menurun. Tadi hanya saya sebagai andung kauruh, saya hanya menyampaikan ngaji diri ya sebatas ini saja. Ternyata terakhir sebuah perjalanan lakon wayang ini yaitu adalah sebuah keyakinan. Karena biar bagaimanapun wayang itu adalah bayangan, jadi bayangan kita itu tetap harus ada keyakinan. Nah, setelah kita tahu keyakinan, menyebut nama Tuhan, barulah kita bisa kembali dengan tenang. Nah, seperti itulah tentang Pandawa Muksa yang bisa saya bagikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.